Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bertemu lagi di kelas matematika. Ucapkan selamat datang. Semoga masih tetap semangat walaupun semester ini kita masih harus belajar daring. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan fungsi? Yang akan kita pelajari lebih spesifik hari ini, yang pertama relasi, kemudian cara menyatakan relasi, kemudian fungsi atau pemetaan. Kita juga akan menghitung banyaknya fungsi atau pemetaan dari dua himpunan, notasi fungsi dan merumuskan suatu fungsi, kemudian yang terakhir adalah domain, kodomain, dan range. Nah, 6 pembahasan ini semoga bisa kalian pahami setelah kamu mendengar atau menonton video ini ya. Nah, yang pertama, pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota A dengan anggota B. Relasi itu hubungan, dan hubungan itu kan gak mungkin terjadi kalau hanya terdiri dari satu orang. Harus ada minimal 2 orang baru dia bisa berhubungan. Sama matematika juga, makanya di sini harus ada anggota A dan anggota B, baru dia disebut sebagai relasi. Nah, contoh relasi dalam matematika misalnya relasi lebih dari, kurang dari, setengah dari, kelipatan dari, faktor dari, dan lain-lain. Masih banyak, dan biasanya ini banyak yang keluar, yang kayak gini-gini. Mungkin kalian sering juga mendengar dulu ya di SMP. Oke, contohnya seperti apa? Ini soalnya diketahui himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B, 1, 2, 3. Nyatakan relasi kurang dari himpunan A ke himpunan B. Jadi yang pertama kamu bikin dulu. Si A ini anggotanya tulis semua. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tulis anggota B semua. 1, 2, 3. Maka hubungkan anggota A dengan anggota B dengan nama relasi kurang dari. Jadi anggota A yang kurang dari anggota B. Contoh, 1 kurang dari 2. Maka kamu hubungkan dengan tanda panah. 1 ke 2. Kemudian ada lagi nggak yang kurang dari? 1 ke 3. Terus 2 ke 3. Ada lagi nggak? 3 kemana? Nggak ada ya. Berarti relasi A ke B yang merupakan relasi kurang dari hanya ada 3 pasang. 1,2, kemudian 1 ke 3, dan 2 ke 3. Nah, ini adalah contoh relasi dalam matematika. Bu, gimana? Si angka 3 sama angka 4-nya nggak punya pasangan atau nggak ada hubungan dengan anggota B? Nggak apa-apa. Yang penting ada salah satu antara anggota A yang berhubungan dengan anggota B, maka dia adalah relasi. Nah, cara menyatakan relasi antara dua himpunan itu ada 3. Yang pertama diagram panah, kemudian pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kalau diagram panah itu membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar yang ada arah panahnya dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kayak tadi, kayak contoh yang pertama. Pasangan berurutan itu ditulis secara berurut berpasang-pasangan, di mana anggota himpunan A ditulis pertama. Nanti tulis dulu anggota A pertama, kemudian dilanjutkan dengan anggota himpunan B yang merupakan pasangannya. Ditulis kedua. Nah, diagram kartesius, kalau diagram kartesius ya sama kayak diagram kartesius biasa, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X yang horizontal itu untuk menuliskan anggota himpunan X. Dan sumbu Y yang vertikal atau yang tegak berdiri itu untuk menuliskan anggota himpunan B. Nah, relasi yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B itu nanti ditunjukkan dengan titik-titik yang berada di diagram kartesius tersebut. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya kayak gini. Ini contoh diagram panah. Soalnya seperti ini ya. Misalnya ada 4 orang anak, namanya Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti warna ungu, Amir warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah juga. Nah, gimana diagram panahnya? Yang pertama, kamu tulis dulu himpunan A-nya. Himpunan A-nya adalah nama anak-anak, berarti Ali, Siti,
Amir, dan Rizky. Sedangkan himpunan B adalah warna favorit mereka, berarti merah, ungu, dan hitam. Gambarkan himpunan A, kemudian gambarkan himpunan B. Nanti kamu tinggal arahkan panahnya sesuai yang mereka sukai. Ali suka warna merah, berarti Ali tanda panahnya ke merah. Siti suka ungu, berarti Siti panahnya ke ungu. Amir panahnya ke hitam, Rizky ke merah. Nah, ini namanya adalah relasi. Oke, dengan menggunakan diagram panah. Contoh yang kedua. Diketahui P2345 dan Q anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. Tentukan relasi setengah dari himpunan P ke Q dengan menggunakan diagram panah. Berarti anggota P yang merupakan setengahnya dari anggota Q. Maksudnya kayak gitu ya. Nah, tulis dulu himpunan P-nya. 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan Q-nya 4, 5, 6, 7, 8. Karena himpunannya dari P ke Q, jadi kamu harus lihatnya dari P dulu. 2 yang setengahnya dari Q, berarti 2 setengahnya dari 4. Kemudian 3 setengahnya dari 6. 4 setengahnya dari 8. Kalau 5 setengahnya dari harusnya 10, tapi karena 10 tidak ada di himpunan Q, maka nggak usah ditulis, nggak usah ditandain ada panah. Nah, ini juga relasi. Walaupun ada satu anggota yang tidak punya pasangan atau tidak berhubungan, tetap ini namanya relasi. Dengan menggunakan diagram panah. Nah, sekarang contoh pasangan berurutan. Nah, diketahuinya A-nya 1 sampai 7, kemudian B-nya 1 sampai 20. Wah, tentukan relasi dari A ke B dengan hubungan. Yang pertama, akar dari, dan yang kedua, 2 kurangnya dari. Nih, pasangan berurutan itu gini, ditulis secara berurutan sesuai pasangannya. Ya. Nah, yang pertama, akar dari. Yang kamu tulis pertama adalah yang himpunan A. Berarti 1 merupakan akar dari 1. Berarti 1,1. Kemudian 2 merupakan akar dari 4. Berarti 2,4. 3 akar dari 9. Berarti 3,9. 4 akar dari 16. Berarti 4,16. 5 akar dari 25. Tapi 25 tidak ada di himpunan B. Maka yang A cukup sampai 4,16. Nah, yang sekarang B 2 kurangnya dari. 2 kurangnya dari. Berarti anggota A yang kurang 2 dari anggota B. Contoh, 1 kurang 2 kurangnya dari 3. Berarti 1,3. 2 kurangnya dari 4. 2,4. 3, 2 kurangnya dari 5. Berarti 3,5. Terus 4,6. 5,7. 6,8. 7,9. Kenapa cuma sampai 7,9? Karena anggota A-nya juga cuma sampai 7. Berarti kamu tulis sesuai anggota A-nya, berarti 7,9. Nah, ini contoh pasangan berurutan. Jadi ditulisnya berurut sesuai pasangannya masing-masing. Jadi harus 2-2 kayak gini ya. Pasangan berurutan tuh harus kayak gini, 2-2. 2 anggota. Yang pertama anggota himpunan A, yang kedua anggota himpunan B yang merupakan pasangannya. Yang ketiga, contoh diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius tuh kayak gini. Ini sumbu yang horizontal, sumbu X itu ditulis untuk anggota A. Ini soalnya kayak yang tadi ya, Ali, Siti, Amir, Rizky. Yang vertikal atau yang sumbu Y itu untuk menuliskan anggota B, merah, ungu, sama hitam. Nah, relasinya merupakan titik-titik ini. Nih, ini berarti Ali sukanya warna merah, Siti sukanya warna ungu, Amir sukanya warna hitam, dan Rizky sukanya warna merah. Nah, ini adalah diagram Kartesius dalam bentuk relasi dalam bentuk diagram Kartesius. Sampai sini paham ya? Atau kita representasi relasi deh. Gimana sih cara mengubah dari diagram panah ke diagram Kartesius ke himpunan pasangan berurutan. Ini ada contoh relasi pas diagram panah. 1 ke negatif 1, 1 ke 1, 4 ke negatif 2, 4 ke 2. Ini diagram panahnya. Kalau dia diubah ke diagram Kartesius, berarti bentuknya kayak gini. 1 ke negatif 1, 1 ke 1, kemudian 4 ke negatif 2,
dan 4 ke 2. Kalau diubah menjadi himpunan pasangan berurutan kayak gini, 1, negatif 1, kemudian 1,1, 4, negatif 2, dan 4,2. Ingat, ini selalu sama. Panahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka titiknya juga ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Maka pasangannya juga akan ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, saat kamu menyatakan satu relasi, kamu mau bentuk dia sebagai diagram panah, diagram kartesius, atau himpunan pasangan berurutan, hasilnya pasti sama. Yang beda cuma bentuknya aja, tapi hasilnya pasti sama. Jadi silahkan bebas sesuai yang kamu pahami atau sesuai soal yang diminta. Ya. Nah, relasi sampai situ. Sekarang kita akan masuk ke fungsi. Fungsi nama lainnya pemetaan. Jadi ada yang menyebutkan fungsi, ada juga yang menyebutkan pemetaan. Merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi perhatikan yang Ibu kasih tanda merah, ini tuh syarat fungsi. Syarat fungsi itu adalah anggota A harus berhubungan dengan anggota B, tapi semua anggota A harus punya pasangan dan pasangannya harus satu. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Nah, ini ada contoh ilustrasi gambar. Gambar yang pertama, dia merupakan relasi tapi bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yang punya 2 pasangan di B. Si A3 ini punya 2 pasangan, maka dia bukan fungsi. Yang gambar 2, dia juga relasi, tapi bukan fungsi. Kenapa? Karena ada satu anggota A yang tidak punya pasangan di B. Ini juga nggak boleh. Ya. Nah, yang ketiga, dia adalah relasi dan fungsi, karena setiap anggota A punya pasangan satu di B. Jadi relasi itu dia itu setia kawan, karena kalau punya pasangan harus punya pasangan semuanya, dan kalau punya pasangan, pasangannya harus satu. Tuh ya. Jadi makanya fungsi ini merupakan relasi, tapi tidak semua relasi merupakan fungsi. Syaratnya ini harus semuanya punya pasangan dan harus semuanya pasangannya satu. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Saat kamu melihat apakah ini fungsi atau enggak, kamu hanya cukup perhatikan anggota A. Kamu abaikan anggota B. Terserah di sini B-nya ada yang nggak punya pasangan, terserah, itu nggak masalah. Ya, yang jadi perhatian kamu adalah anggota A-nya. Pokoknya anggota A harus semuanya punya pasangan dan pasangannya harus satu. Nah, sekarang mau relasi ataupun mau fungsi, itu ada namanya. Anggota himpunan A disebut sebagai daerah asal atau disebut domain. Nah, ini anggota A yang warna biru, itu namanya domain atau daerah asal. Semua anggota himpunan A. Kemudian, semua anggota himpunan B itu namanya daerah kawan atau kodomain. Jadi semua anggota B itu kodomain. Dan hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range. Nah, ini yang pink namanya range. Atau range itu adalah pasangannya anggota A itu namanya range. Ya. Jadi kalau domain semua himpunan A, kodomain semua himpunan B, sedangkan range itu adalah pasangannya saja yang ditulis. Contohnya, ini fungsi atau bukan? Ini fungsi, karena semua anggota A punya pasangan di B dan pasangannya satu. Tanda panahnya satu semua. Nah, kemudian yang disebut himpunan A mana? Himpunan A itu 1, 2, dan 3. Maka 1, 2, 3 disebut domain. Himpunan B yang mana? 1, 2, 3, 4. Maka himpunan B disebut kodomain. Sedangkan range adalah pasangannya aja. Berarti pasangannya itu 2, 3, dan 4. Maka range atau daerah hasilnya 2, 3, dan 4. Sampai sini paham ya? Domain, kodomain, pasangannya adalah range. Cara menyatakan fungsi. Fungsi itu kan merupakan relasi ya. Cuman ada syaratnya. Jadi cara menyatakan fungsi,
Sama kayak cara menyatakan relasi ada 3. Bisa dalam bentuk diagram panah, kemudian pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Sama semuanya ya. Jadi pokoknya cara bikinnya, bentuknya itu sama kayak tadi contoh relasi. Ya, jadi bisa dipakai diagram panah, pasangan berurutan, atau diagram kartesius. Nah, sekarang kita mulai hitung nih, gimana cara menghitung banyaknya fungsi atau pemetaan dari dua himpunan. Jadi bisa dihitung banyaknya fungsi dari kemungkinan fungsi dari dua himpunan itu berapa. Gitu ya. Nah, rumusnya ini, jika banyaknya anggota himpunan A atau kita namain NA itu adalah A, dan banyaknya anggota himpunan B atau NB sama dengan B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. Dibalik nih. Kalau pemetaannya dari A ke B, maka rumusnya B pangkat A. Jika pemetaannya dari B ke A, maka rumusnya A pangkat B. Biar gampang, kita ke contoh aja nih. Berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut ini? Himpunan A, anggotanya 1, kemudian himpunan B, anggotanya 3,5. Berapa pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B? Dari A ke B berarti anggota A-nya ada 1, anggota B-nya ada 2. Maka banyaknya pemetaannya mungkin adalah 2 pangkat 1, jadi 2. Dari himpunan P ke Q, ya, berarti P-nya anggotanya ada 2, Q-nya anggotanya ada 3. 1, 2, 3. Maka banyaknya pemetaan adalah 3 pangkat 2. Dibalik, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Dari himpunan A ke B. Himpunan A ada 5, himpunan B anggotanya ada 3. Maka banyaknya pemetaan adalah 3 pangkat 5, berarti 243. Dari himpunan S ke himpunan T. Himpunan S anggotanya ada 6, sedangkan himpunan T anggotanya ada 2. Maka banyaknya pemetaan atau fungsi kamu tinggal pangkatkan, berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Nah, ini cara menghitung himpunan. Jangan kebalik. Pokoknya kalau dari A ke B, berarti B dipangkatin A. Kalau dari B ke A, maka A dipangkatin B. Caranya gitu. Rumusnya cuma ini aja. Ya. Selain pakai rumus, kamu bisa pakai gambar. Tapi kalau gambar itu lebih riskan karena kemungkinan ada gambar yang kamu kelewat tuh gambarnya, terus jadi nggak kehitung. Kalau pakai rumus, insya Allah selama kamu menghitungnya benar, jawabannya pasti benar. Itu cara menghitung kemungkinan banyaknya fungsi atau pemetaan dari dua himpunan yang diketahui. Nah, sekarang masuk ke materi terakhir di sini ya, tentang notasi fungsi dan merumuskan suatu fungsi. Jadi fungsi itu biasanya dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan seterusnya, S, P, Q, bebas ya. Cuman yang sering itu F biasanya. Nah, dapat dinyatakan dalam bentuk umum F, titik 2, Y, tanda panah X, atau dibaca F memetakan X ke Y. F memetakan X ke Y, atau Y adalah fungsi dari X. Maka rumus fungsi dapat ditulis Fx sama dengan Y. Gimana sih Bu maksudnya? Kamu akan paham kalau kamu udah buka contohnya. Contohnya seperti ini. Diketahui fungsi F memetakan Y ke 3X tambah 1 dengan daerah asal fungsi X di mana X lebih besar atau sama dengan 1 dan X kurang dari 6. X elemen bilangan real. Tentukan rumus fungsi, kemudian daerah asal fungsi atau domain, C daerah hasil fungsi atau range, dan D jika Fx sama dengan 22, berapa nilai X. Yang pertama, jawab dulu rumus fungsi. Rumus fungsi itu tadi rumusnya adalah Fx sama dengan Y. Di sini udah dikasih tahu nih, Y-nya itu adalah 3X tambah 1. Maka Fx sama dengan 3X tambah 1. Daerah asal, udah dikasih tahu juga nih, daerah asal fungsi ini X lebih besar dari sama dengan 1 dan X kurang dari 6 berupa notasi. Kamu tinggal ubah nih.
X yang lebih besar dari atau sama dengan 1, maka satunya diajak. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa sampai 5? Karena dia kurang dari 6. Kalau nggak ada sama dengannya, berarti 6-nya jangan diajak. Kalau yang ini, kenapa 1 diajak? Karena ada sama dengannya. Jadi daerah asalnya atau domainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian daerah hasil fungsi. Karena kita nggak tahu kodomainnya berapa dan kita hanya dikasih rumusnya aja, maka untuk mencari daerah hasil kita tinggal hitung pakai daerah asal. Sekarang X-nya kan udah tahu nih 1, 2, 3, 4, 5. Kita substitusi si X ini ke rumus. Jadi untuk X sama dengan 1. Berarti X-nya diganti dengan 1. Berarti F1 sama dengan 3. X-nya ganti 1. Berarti 3 kali 1 ditambah 1. 4. Kemudian untuk X sama 2. Sama dengan 2. Berarti F2 sama dengan X-nya ganti dengan 2. 3 kali 2 tambah 1 sama dengan 7. Untuk X3 juga sama sampai dengan X5. Karena domainnya ada sampai 5. Maka F5 sama dengan 3 kali 5 tambah 1 sama dengan 16. Maka daerah hasil atau range itu adalah hasil perhitungan ini. Jadi 4, 7, 10, 13, 16. Jadi kalau ada rumus-rumus yang kayak gini, kamu tinggal masukin ya. Tinggal substitusi. Kalau misalnya yang ditanyain berapa F10, maka tinggal ganti si X-nya. Jadi 10 ya 3 kali 10 tambah 1. Berapa F11? Berarti 3 kali 11 tambah 1 sesuai rumus ini. Nah, gimana kalau dibalik? Yang diketahuinya Fx sama dengan 22. Berapa nilai X-nya? Kalau ini kan udah dikasih tahu X-nya, tinggal nyari hasilnya. Nah, kalau ini hasilnya udah dikasih tahu duluan. Fx sama dengan 22. Berapa nilai X-nya? Gampang, kamu tinggal pakai rumus juga. Fx sama dengan 22. Fx itu apa? Fx itu 3x tambah 1, berarti 3x tambah 1 sama dengan 22. 3x sama dengan 22 dikurang 1. Tinggal pindah ruas, kemudian 3x sama dengan 21, maka x sama dengan 21 dibagi 3, jadi 7. Maka x-nya adalah 7. Nah, ini notasi fungsi dan cara merumuskan fungsi. Ibu nanti ada contohnya latihan soal, silahkan kamu pelajari, kamu kerjain supaya kamu lebih paham materi ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton video ini sampai selesai. Nah, supaya lebih paham materi ini, kerjakan latihan soalnya ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.